saudara sekalian, senang hari ini kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Besok hari kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Luar biasa, ini tak lepas dari kasih karunia dan berkat Tuhan atas keberadaan kehidupan bangsa dan negara kita. Mari saat ini kita mau bersama-sama untuk mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini ketika kami ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan dapat mengerti dan memahami serta diberi kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita angkat Alkitab kita dan kita adakan pengakuan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dari mulai dengan kami percaya atas otoritas firman Allah ya. 1, 2, 3. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-1. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab, mengikuti pembacaan ini di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Yang sudah temukan sama-sama katakan amin. Kita membaca bersama-sama Galatia 5 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Dalam Galatia 5 ayat 1 firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang kemerdekaan kehidupan Kristen. Kemerdekaan Kristen, saudara ya. Kita melihat bersama sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia, kurang lebih ada selama 350 tahun bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini dijajah oleh bangsa Belanda. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka dideklarasikan kemerdekaan bangsa kita Indonesia lewat pidato presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Saat itu bangsa kita, bangsa Indonesia mengalami memproklamasikan kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan ya adalah saat-saat di mana satu negara meraih hak kendali penuh atas sebuah atau atas seluruh wilayah bagian negaranya. Dan kemerdekaan ini adalah saat di mana seseorang juga mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia merdeka. Jadi kalau secara bangsa, kemerdekaan itu berarti bahwa negara itu memiliki hak atas kendali seluruh wilayah. Nah, kalau berkaitan dengan pribadi seseorang, kemerdekaan itu
Berarti seseorang itu mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri. Itu merdeka, ya. Tanpa campur tangan dari orang lain, dan dia tidak bergantung pada orang lain, atau artinya bebas. Nah, dan sekarang di tahun 2020 ini, tepatnya pada besok hari, tanggal 17 Agustus 2020, bangsa kita Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Puji Tuhan. Ya saudara, secara bangsa ya kita sudah memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun. Nah, kita mau melihat keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dari ayat pembacaan kita ini menggambarkan kehidupan orang percaya, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan. Dulu kita adalah orang-orang yang terjajah, orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, hidup dalam perhambaan dosa, ya. Tetapi ketika Kristus, dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus Yesus Tuhan kita telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa, ya. Dia telah membuka jalan bagi kita supaya kita yang dulunya diperhamba, dulunya diperbudak, dulunya tidak mengalami kemerdekaan secara kehidupan kita karena dibelenggu, diperhamba dengan dosa, kita dimerdekakan. Kehidupan orang merdeka itu sangat bebas, karena merdeka dia bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang dia mau. Dia merdeka, dia bukan hamba, ya, atau budak yang diperbudak, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang harus mengerjakan apa yang tuannya mau. Ya, orang-orang yang merdeka, ya, kita ini yang dikatakan firman Tuhan telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari perbudakan dosa, ya. Kita tidak lagi diperbudak, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa atau dikuasai oleh kuasa iblis, ya. Tetapi kita mau sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Berarti, saudara, Kristus membuka jalan supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam dosa, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi hamba dosa. Pilihannya ada pada kita. Pilihannya datang pada kita. Apakah kita mau menerima jalan yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus sehingga kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan. Jadi ada masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh merdeka, ya. Yang belum sungguh-sungguh merdeka. Mengapa? Ya, masih hidup dijajah, masih dikuasai oleh iblis, masih dijajah oleh karakter-karakter yang jelek, nafsu-nafsu kehidupan yang jahat, ya. Satu kerinduan Tuhan yaitu supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Amin. Ya, secara bangsa kita mungkin merdeka, tetapi apakah pribadi kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dan kita menerima jalan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus itu, yaitu memberi diri kita supaya tidak lagi diperbudak, tidak lagi diperhamba, tidak lagi dijajah oleh segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita dulu hamba dosa, ketika dimerdekakan kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Nah, sebagai orang-orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus?
Dari ayat yang kita baca di Galatia 5 ayat 1 tadi dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ya, karena kita sudah dimerdekakan, ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Makanya dikatakan karena itu. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teks pembacaan kita? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jadi ada dua hal dari ayat ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan, dan supaya benar-benar kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus berdiri teguh. Amin. Berdiri teguh di dalam Kristus, saudara. Amin. Haleluya. Orang Kristen, orang percaya yang telah dimerdekakan, siapapun kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dimerdekakan dan kita harus berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang mau berdiri teguh di dalam Tuhan, ya, ada gambaran dalam firman Tuhan. Saya teringat kepada gambaran dalam firman Tuhan tentang dua macam dasar perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan yang digambarkan Tuhan Yesus tentang dua macam dasar, di mana dua-dua sama membangun rumah. Rumah mungkin dengan konstruksi yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada dasarnya. Yaitu yang satu mendirikan rumah di atas dasar batu, yang satu mendirikan rumah di atas dasar pasir. Ketika dikatakan firman Tuhan, datang hujan, datang banjir, angin melanda, ya, terjadilah perbedaan di dalam kedua rumah ini. Ya, yang didirikan di atas batu itu tetap berdiri teguh, tetap kokoh, tidak roboh. Tetapi yang dibangun di atas dasar pasir, ya, dikatakan firman Tuhan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, saudara. Ya, konstruksinya bisa sama, kelihatan dari luar bisa sama, ya. Tetapi apakah dasar hidup kita didasarkan, diletakkan kepada dasar yang kuat, yang kokoh, ya? Dasar yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, Alkitab berkata, ya, orang Kristen harus sama seperti bangunan rumah tadi yang didirikan di atas dasar batu, saudara, sehingga dia tetap berdiri teguh, tidak roboh. Sama dengan ayat di Galatia 5 ayat 1 yang kita baca tadi, supaya kita berdiri apa? Teguh. Kita berdiri teguh. Nah, orang yang berdiri teguh, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, ya, bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada seperti tadi, hujan, angin, ya, badai datang, ya. Badai bisa datang, masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita berdiri, kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka, amin. Kita sungguh-sungguh dapat berdiri teguh, saudara, di atas dasar yang kuat, ya, saudara. Jadi kehidupan rohani kita, ya,
Yang berdiri teguh ini, Alkitab berkata tadi bahwa siapakah orang-orang yang digambarkan dengan rumah yang dibangun di atas dasar batu, yang ketika hujan, angin, badai datang, rumah itu tidak roboh. Siapa mereka? Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius 7 tadi, ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya, saudara. Amin. Jadi saudara, ketika kita mau berdiri teguh, saudara, kita dikatakan harus berdiri teguh. Maka bagaimana supaya bisa berdiri teguh? Yaitu kita harus mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya sampai pada tahap mendengar saja, tetapi kita harus melakukannya. Amin. Kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Saudara, kita tidak akan diberkati Tuhan, atau tidak akan benar-benar dapat berdiri teguh ketika kita hanya sampai saja pada taraf di mana kita mendengar firman, di mana taraf kita bisa memperkatakan firman, ya saudara. Yang Tuhan mau bukan hanya sampai pada tahap itu. Yang Tuhan mau adalah benar-benar kita mendengar, kita memperkatakan firman, tetapi kita juga harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sama-sama sebagai orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita merasakan lelah, kita merasakan ada keadaan di mana kadang-kala kita juga merasa sakit, sama saudara. Tetapi ya saudara, Tuhan mau sebagai orang yang percaya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita dapat berdiri teguh, yaitu ketika kita benar-benar mendengar firman dan kita mau melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Ibadah yang sejati ya adalah benar-benar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kehidupan kita inilah ibadah kita, yaitu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ibadah kita adalah kehidupan kita. Jadi waktu kita beribadah bukan berarti kita hanya datang, ibadah itu hanya datang ke gereja. Ibadah itu bukan hanya ketika kita bernyanyi. Ibadah itu bukan hanya ketika kita menaikkan mazmur puji-pujian kepada Tuhan, bukan hanya sampai di situ. Ya, ibadah kita bukan hanya membaca firman, ya. Ibadah kita adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus menerapkan firman Tuhan itu, sehingga kehidupan kita ini ya menjadi bangunan Tuhan, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan yang didirikan di atas dasar batu. Badai bisa datang, hujan bisa melanda, angin bisa ada. Tetapi ketika dasar kita, kehidupan kita ini dibangun di atas dasar batu, seperti gambaran rumah tadi, yaitu ketika kita mendengar firman dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat berdiri teguh. Katakan amin. Inilah yang Tuhan mau. Kemudian selanjutnya, karena itu ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama adalah ketika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus berdiri teguh tadi, yaitu kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat kuat berdiri di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang terjadi. Dan yang kedua adalah jangan mau lagi dijajah, jangan mau lagi kita diperhamba. Amin. Diperhamba oleh dosa tentunya, saudara. Ya, kita dimerdekakan oleh Kristus Tuhan kita dari perbudakan dosa. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka diperbudak di tanah Mesir,
Ya, ketika seruan-seruan mereka, keluhan-keluhan mereka sampai kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Ya, karena adalah kerinduan Tuhan bahwa kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Sungguh-sungguh merdeka, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika mereka dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan untuk menuju kepada tanah perjanjian Tuhan, bukan berarti bahwa tidak ada ujian, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka tidak melihat kepada pertolongan dan mujizat Tuhan yang mereka alami, tetapi mereka kembali mengingat Mesir. Ya, ketika ada masalah, mereka kembali mengingat Mesir. Mereka kembali melihat, aduh, kehidupan kami dulu di sana, ya walaupun diperbudak tapi makan enak, ya makan ini, makan itu. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Padahal kehidupan yang diperbudak. Nah, ini mau lagi diperbudak. Ingin lagi kembali kepada kehidupan yang lama, sudah. Padahal Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Ya. Karena itu ada penghukuman-penghukuman Tuhan yang kita baca dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Amin. Karena itu ketika kita telah dimerdekakan Tuhan, kita berdiri teguh dan kita tidak mau lagi dijajah, kita tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Ya. Kita yang usia-usia seperti ini tidak mengalami masa penjajahan, ya. Tetapi orang-orang tua kita kalau mau ditanya bagaimana kehidupan penjajahan, apakah mereka pengen atau mereka suka kembali untuk dijajah? Pasti tidak mau, saudara. Ya. Karena penjajahan itu tidak enak. Dijajah, namanya dijajah. Ya. Tidak bisa melakukan apa yang kita mau, harus melakukan apa yang penjajah mau. Ya saudara, ketika kita telah dimerdekakan, kita jangan mau lagi diperhamba, diperbudak, ya. Tapi ada begitu banyak orang yang sudah menjadi orang Kristen, tapi masih hidup diperbudak, diperhamba oleh dunia, oleh iblis, ya saudara. Dengan apa? Dengan hal-hal yang mengikat, kehidupan-kehidupan berdosa, ya. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya, masih diperhamba, ya. Kehidupan-kehidupan duniawi yang tidak ditinggalkan. Nah, ini yang dinamakan kita belum sungguh-sungguh merdeka. Walaupun kita sudah orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh merdeka. Karena masih terikat dengan apa? Perjudian, terikat dengan apa? Pesta pora, kemabukan, ya, perselingkuhan, ya, dan sebagainya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini kita belum sungguh-sungguh merdeka, sekalipun kita sudah Kristen, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu berdiri teguh, baca firman, bukan hanya baca, bukan hanya dengar, bukan hanya bisa perkatakan, tetapi kita lakukan firman. Kita seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu, dan kita tidak mau lagi dijajah. Kita meninggalkan dan berusaha dengan bantuan kuasa Roh Kudus untuk tetap berada dan berjalan di jalan Tuhan. Amin. Karena kita tahu bersama bahwa iblis tidak berhenti. Iblis tidak berhenti untuk apa? Untuk mau mencari cara, mencari celah agar supaya apa? Menjatuhkan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tidak bisa berdiri teguh, supaya kita tidak bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, ia berkeliling. Kalau sudah ada waktu istirahat, iblis berkeliling terus. Iblis mau mencari celah. Ketika kita memberi peluang, maka dia menguasai kehidupan kita. Dan akhirnya kita diperbudak, diperhamba
oleh kuasa iblis. Saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sementara diperbudak, dia sementara diperhamba dengan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Mungkin dia orang Kristen, tetapi dia belum sungguh-sungguh merdeka, karena dia masih diperhamba dengan banyak hal keduniawian dalam kehidupan. Saudara, Alkitab berkata tadi dalam pembacaan kita bahwa Kristus mau kita benar-benar merdeka. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan sungguh-sungguh merdeka. Amin. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar bebas. Kita benar-benar hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau ada masih ada dalam kehidupan kita hal-hal yang mengikat kehidupan kita, yang memperhamba kehidupan kita, mari kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita, Dia dapat melepaskan kita, asalkan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, benar-benar supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan kita hanya merayakan kemerdekaan secara bangsa, tapi hidup kita belum merdeka. Kita masih dijajah. Dan pada akhirnya saudara, ketika kita masih dalam perhambaan dosa, perhambaan kuasa iblis, maka tentunya pada akhirnya kita akan binasa. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mau binasa. Tidak ada satupun dari kita yang mau hidup kita mengalami kehancuran yang hebat seperti rumah tadi yang dibangun di atas dasar pasir. Kita mau selalu dapat berdiri dengan teguh kokoh, tidak rusak, tidak goyah, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, masalah datang. Tetapi kita dapat berdiri teguh, mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri bagi kita. Amin. Bangsa ini, Indonesia sampai pada 75 tahun ini bukan sedikit tantangan, bukan sedikit masalah, bukan sedikit persoalan yang dihadapi, yang perlu diselesaikan oleh pemerintah kita. Tetapi kalau bangsa ini masih ada dan bisa memperingati hari ulang tahun yang ke-75 tahun besok nanti, itu semua karena perjuangan, pergumulan, ya. Ada usaha-usaha yang dilakukan supaya dapat mempertahankan kemerdekaan yang ada, sehingga bangsa ini tidak hancur, bangsa ini tetap utuh sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap menjaga kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dengan apa? Berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tadi kita baca apa? Mendengar firman, melakukannya dalam hidup kita. Amin. Kemudian jangan mau lagi kita diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Kalau kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, jangan balik kembali. Jangan balik lagi, saudara, ya. Kalau kita dulunya pemabuk, kemudian kita serahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan sudah merdekakan kita. Jangan lagi ketika datang masalah, ketika waktu mengiring Tuhan, aduh ternyata ada ujian-ujian, aduh lebih baik kita minum, lebih baik kita balik lagi, saudara. Jangan lagi mau diperhamba, saudara. Amin, saudara. Kalau dulunya saudara gonta-ganti istri, ambil istri orang lain, ambil suami orang lain, saudara, akhirnya dipertemukan, dijamah, dilawat oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Keinginan daging itu mengenakan, saudara, tetapi ketika saudara telah dimerdekakan Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh tetap berdiri teguh, tidak mau lagi kembali, rasanya enak mau hidup seperti yang lalu, ya.
kemenangan, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kita benar-benar atau sungguh-sungguh merdeka. Jagalah kemerdekaan, baik secara bangsa maupun jagalah kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dalam Kristus bagi kita, agar supaya kita benar-benar menjalani kehidupan ini, mempersiapkan kehidupan kita sampai pada kekekalan. Amin. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertama, tetap berdiri teguh. Berdiri teguh artinya ketika kita mau belajar firman, mendengar firman, kita melakukan. Kemudian yang kedua, jangan mau lagi diperhamba atau diperbudak kembali oleh dosa, oleh kuasa iblis. Artinya kalau saudara sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, agar supaya Tuhan benar-benar berkenan akan kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkau yang mungkin saat ini masih terikat, engkau yang mungkin saat ini masih dibelenggu oleh dosa, engkau yang mungkin sudah dalam hatimu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk meninggalkan segala dosa-dosamu, untuk meninggalkan segala kehidupanmu yang lama, tapi engkau masih ragu-ragu, engkau masih menikmati segala keinginan-keinginanmu yang berdosa. Mari engkau saat ini dimanapun engkau berada, ini adalah kesempatanmu untuk datang kepada Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan, dijamah, untuk diberdekakan, untuk dibebaskan oleh Tuhan dari segala kuasa yang mengikat kehidupan kita. Engkau yang mungkin dulunya sudah pernah berkomitmen kepada Tuhan, bahwa Tuhan, aku tidak mau lagi kembali dengan cara-cara hidupku yang lama. Namun akhirnya saudara terjerumus kembali ke dalam kehidupan yang lama. Mari engkau datang saat ini kepada Tuhan. Kau menyesali keberadaan hidupmu dan menyesali untuk apa? Untuk bertobat, untuk tidak melakukan lagi apa yang engkau lakukan dulu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Siapapun kami, apapun latar belakang kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah melihat Tuhan keberadaan atau latar belakang kehidupan kami, tetapi Engkau melihat hati kami yang benar-benar rindu, yang benar-benar mau Tuhan untuk dibentuk, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Lihatlah seluruh keberadaan hidup kami saat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, jamah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, Tuhan menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yang butuh lawatan Tuhan, kami yang butuh kelepasan, kami yang butuh dibebaskan, Tuhan jamah, Tuhan lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi, belenggu-belenggu dosa dipatahkan, kuasa-kuasa iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Kami dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kuasa sakit penyakit dipatahkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah iman dikuatkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat menerima kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas kemerdekaan dari perbudakan dan perhambaan dosa. Kami telah dimerdekakan dan kami mau menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Setiap kebenaran firman-Mu, dimampukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami pun berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, yang pada besok hari tanggal 17 Agustus 2020 akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Ini satu anugerah yang besar bagi bangsa kami. Melewati tantangan, pergumulan, krisis yang terjadi, kami tetap percaya
bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, dan Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintah-pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa-desa, pelosok-pelosok negeri ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu yang datang bagi kami di saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.